Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kami di Info3.id. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas mutu lagi, teman-teman. Tentunya tidak bedah EP, melainkan formulir yang berkaitan dengan mutu, gitu. Banyak yang bertanya kepada kami mengenai formulir manajemen risiko, gitu. Sebenarnya ada banyak sekali contohnya di internet, tapi kalau versi kami itu bentuknya seperti ini, teman-teman. Oke. Jadi di 5.2 ya berkaitan dengan manajemen risiko itu teman-teman silahkan teman-teman diminta untuk mengerjakan analisis, identifikasi, analisis risiko gitu. Nah, kalau teman-teman searching di internet, formulirnya itu beragam, teman-teman. Banyak sekali bentuknya gitu. Bahkan sudah ada peraturan dari Permenkes nomor berapa sih lupa, terkait dengan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Kesehatan. Silahkan teman-teman cari aja deh keywordnya itu. Itu bahkan ada formulirnya tersendiri. Nah, kalau di versi kami, bentuknya seperti ini, teman-teman. Nama formulirnya adalah formulir identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan penetapan pengendaliannya. Biasanya disebut dengan HIRADISI bahasa Inggrisnya. Gitu. Ini bisa dipakai di puskesmas gitu. Kenapa? Karena formulir ini sebenarnya gini-gini aja, teman-teman. Nggak ada bedanya dengan yang lain. Isinya tuh sama. Paling bedanya tuh di judul-judul seperti ini nih. Gitu. Biasanya kayak gitu. Nah, sih saya contohkan ya formulirnya. Jadi kan kalau Menris di puskesmas itu ada UKM-nya ya. Jadi tidak hanya UKP, UKM, tapi juga pemegang program membuatnya gitu. Nah, di formulir ini saya contohkan gitu pada program surveillance. Jadi cara pengisiannya mudah, teman-teman. Yang penting teman-teman harus paham nih mengenai kode-kode yang ada di sini. Kolom pertama itu adalah kegiatan atau produk atau jasa yang menjadi sumber bahaya. Jadi tidak hanya bendanya, tapi juga jasanya, teman-teman. Juga kegiatannya. Karena di puskesmas tidak hanya tindakan-tindakan yang berkaitan dengan medis, ada juga UKM yang berkaitan dengan masyarakat, maka perlu ditambahkan poin kegiatan ataupun jasa. Oke dong, betul? Betul lah ya. Lalu kalau yang kedua adalah kolom bahaya. Bahayanya apa sih? Gitu. Dan bahaya dari kegiatan atau produk atau jasa tersebut apa? Gitu. Lalu yang ketiga, potensinya. Potensi dampaknya. Konsekuensi dari bahaya tersebut apa? Oke. Ini benar-benar bahayanya apa sih gitu. Lalu nanti ada basic risk, teman-teman. Nah, namanya identifikasi dan asesmen risiko udah pasti ada perkalian ya antara konsekuensi dengan frekuensi. Jadi kolom C ini adalah konsekuensinya, dampaknya apa, severity-nya apa. P ini adalah probability, kemungkinan terjadinya, seberapa sering terjadinya, frekuensinya berapa, dan R ini adalah risk-nya. Risk itu kan C dikali P. Dampak dikali frekuensi, consequence dikali probability, apapun namanya itu. Dan TR ini adalah tingkat risikonya. Kalau teman-teman perhatikan, dalam risiko itu ada matriks ya, teman-teman. Matriks risiko, di mana matriks risiko itu ditandai dengan warna hijau, kuning, hijau, biru, kuning, dan merah. Itu ketika hijau itu biasanya risikonya rendah. Kalau kuning itu risikonya sedang, merah itu risikonya tinggi. Biasanya seperti itu. Oke. Lalu di sini nih yang membedakan formulir kami dengan lainnya, di kolom kami itu ada formulir pengendalian bahayanya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman membaca teorinya, pengendalian bahaya itu ada 5. Yang pertama itu adalah eliminasi, menghilangkan bahayanya. Yang kedua adalah substitusi, menggantikan bahayanya dengan bahaya yang lebih rendah. Yang ketiga adalah re-engineering atau rekayasa engineering. Jadi penggunaan engineeringnya. Yang keempat administrasi. Dan yang kelima adalah APD gitu. Oke, itu adalah hierarki pengendalian bahaya. Lalu setelah dilakukan pengendalian, otomatis akan ada existing risk atau risiko sisanya gitu. Ini juga normal lah ya, pasti ada. CP kali R lagi tingkat risiko. Yang pasti suatu bahaya ketika sudah dikendalikan, hasilnya pasti akan berkurang. Oke, kita contohkan dari program surveillance ya, biar cepat aja. Contohnya adalah kegiatan penyelidikan epidemiologi. Oke,
Oke, bahayanya apa sih dari kegiatan PE? Otomatis petugasnya tertular penyakit. Ya dong. Dampaknya apa ya? Sakit atau infeksi gitu. Ya dong, dari PE ketika petugas surveillance PE bahaya pasti dia tertular penyakit pasien tersebut. Contohnya paling gampang adalah difteri. Ketika petugas surveillance melakukan PE difteri, otomatis dia beresiko juga terkena difteri. Ketika petugas surveillance melakukan PE monkeypox, pasti dia beresiko tertular monkeypox gitu. Potensi konsekuensinya apa gitu ya, pasti dia sakit, infeksi gitu, kena monkeypox gitu. Iya dong, jelas kan? Jelas. Makanya setelah kita mengidentifikasi bahayanya sekaligus resikonya, maka kita lakukan tahap selanjutnya, yaitu menilai resikonya. Konsekuensi dari infeksi tertular ini berapa dampaknya? Contohnya kayak monkeypox atau difteri. Bisa jadi 3. Oke, range-nya ya tidak terlalu tinggi lah, 3. Kenapa? Karena kalau untuk difteri mungkin sebagian besar orang sudah divaksin. Kalau monkeypox mungkin nilainya bisa tinggi gitu. Probability-nya, frekuensinya berapa? Kalau misalnya selama ini belum ada, ya nilainya 1. Kalaupun resikonya cukup tinggi atau sangat mudah, seperti COVID dulu kan sangat mudah ya tertular ya, itu bisa dikasih nilai 2 gitu, ataupun 3 disesuaikan dengan kondisi penyakitnya. Otomatis namanya risk 3 kali 2 jawabannya adalah 6. Oke, dimana tingkat risiko kalau kita melihat matriksnya hasilnya adalah moderate. Oke, sebenarnya namanya identifikasi dan penilaian risiko itu sudah cukup sampai di sini, selesai teman-teman. Gitu. Sebenarnya ya namanya kalau kita melihat standarnya di bab 5 itu sebenarnya sudah cukup sampai situ aja gitu. Nah nih, di sini proses identifikasi risiko aja sebenarnya sudah cukup sampai di sana gitu. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena ya standarnya berbicara seperti itu gitu. Cuma kalau teman-teman hanya sebatas itu saja, itu kita tidak akan ketemu tujuan dari matriks ini gitu. Makanya perlu ditambahkan satu kolom lagi, tidak satu sih, banyak kolom yang berkaitan dengan pengendaliannya gitu. Makanya kalau kami dulu di rumah sakit biasanya namanya formulir identifikasi bahaya. Kita identifikasi bahayanya, kita nilai resikonya dari sini, lalu kita penetapan pengendaliannya. Agar apa? Agar risikonya berkurang. Makanya kita tambahkan kolom pengendalian bahayanya apa. Otomatis kalau kita tahu bahayanya adalah petugas tertular penyakit, pengendalian paling gampang apa? Menggunakan APD dan membuat SOP-nya gitu. SOP PE yang benar tuh seperti apa? Otomatis tiap PE berbeda. PE penyakit difteri dengan PE penyakit campak pasti berbeda SOP-nya gitu. Sehingga perlu dibuat SOP-nya sesuai dengan karakteristik penyakitnya. Gitu. Apakah ada berkaitan dengan rekayasa engineering? Kayaknya belum ada ya. Kalau substitusi kayaknya tidak ada, eliminasi apalagi, karena yang namanya penyakit tidak mungkin bisa hilang ataupun tidak bisa dipindahkan ya. Gitu. Di rekayasa pun kayaknya penyakit masih belum ya. Gitu. Oke, setelah itu, jadi setelah kita identifikasi bahaya, kita lakukan pengendalian. Jadi ketika petugas surveilan PE, dia menggunakan APD sesuai dengan penyakitnya dan melaksanakan PE sesuai dengan SOP. Otomatis resiko sisanya akan berkurang. Ya dong. Dampaknya tetap 3. Tadi dampaknya apa? 2 ya? Dampaknya 3. Dampaknya tetap 3. Kenapa? Ya namanya penyakit atau dampak ya namanya luka ya luka aja gitu kan. Tangan kepotong ya pasti tangan kepotong. Tidak mungkin dampak berkurang. Yang berkurang itu apa ya? Berkurang adalah probability-nya. Dari yang mungkin pertama 2 menjadi 1. Udah pasti. Ini adalah pengetahuan dasar, teori dasar yang namanya dampak tidak mungkin berkurang. Karena ya risiko dari penyakit, kalau tinggal sakit ringan, sakit berat, ya fatality gitu. Itu sudah masuk kategori dampak. Jadi tidak mungkin akibat kita pakai APD,
tidak akan menurunkan kadar dampak tersebut gitu. Tapi yang dapat diturunkan adalah frekuensi atau probability-nya. Dari yang awalnya sangat mungkin tertular jadi mungkin tertular atau sangat sedikit resiko tertular gitu. Dari yang 3 jadi 2, 2 menjadi 1. Sehingga ketika resikonya awalnya tingkat resiko adalah moderate, sekarang menjadi low. Dulu resikonya awalnya 6 menjadi 3 gitu. Keterangan. Oke. Inilah yang dinamakan dengan proses identifikasi bahaya, penilaian resiko, dan penetapan pengendaliannya. Gitu. Sebenarnya saya tidak begitu setuju ya teman-teman dengan EP yang ada di sini. Kenapa? Karena di sini hanya bicara proses identifikasi resiko gitu. Sedangkan resiko itu sebenarnya tidak hanya diidentifikasi ya, tapi dinilai. Yang diidentifikasi itu kan bahayanya, bukan resikonya gitu. Sebenarnya ya, kalau melihat dari diksi kalimat saya tidak begitu setuju, karena yang diidentifikasi itu bahayanya, lalu di assessment itu resikonya. Gitu. Sebenarnya tepatnya di sini proses manajemen resiko aja dari awal sampai akhir sih tepatnya. Gitu. Oke, ini yang berkaitan dengan UKM, silakan masing-masing pemegang program buat kegiatan-kegiatan yang mengandung sumber bahaya. Contohnya mungkin kalau yang kayak Promkes, sumber bahayanya apa ya? Paling promosi kesehatannya tidak dihadiri oleh masyarakat gitu, tidak didengar, kan itu mungkin ya. Kalau misalnya Kesling, mungkin misalnya STBM tidak berjalan dengan baik, ataupun masih banyak warga yang buang air besar sembarangan gitu. Kalau Kesga ya disesuaikanlah dengan risiko di kegiatannya masing-masing. Jadi yang namanya bahaya itu tidak hanya bentuknya terjatuh ya, itu kan bahayanya ya. Tapi teman-teman silahkan lakukan identifikasi dari kegiatannya, produknya, jasanya gitu. Kalau di teman-teman di UKP kan mudah ya. Kenapa mudah? Karena ya itu banyak sekali di internet gitu, tindakan-tindakan medis yang beresiko gitu. Tapi kalau bicara soal UKM yang lebih ke masyarakat ya, kegiatan program itu pasti agak cukup sulit digalinya gitu. Lalu contoh di sini juga ada kegiatan back office teman-teman. Jadi tidak hanya UKM, UKP tapi juga ada kegiatan back office. Contohnya nih, saya contohkan di sini adalah penyimpanan file di lemari. Di puskesmas kan banyak ya lemari-lemari arsip. Nah ini saya coba masukkan ke dalam sini. Kegiatan adalah penyimpanan file di lemari. Bahayanya apa? Kejatuhan objek, terpeleset dan terjatuh. Oke. Potensinya apa? Memar. Oke. Basic risknya berapa? Konsekuensinya 2. Frekuensinya 3. Risikonya 6. 2 kali 3 6. Tingkat risikonya moderate. Pengendaliannya apa? Penggunaan alat bantu tangga. Penataan owner yang rapi, yaitu dengan administrasi. Otomatis existing risk-nya tinggal 2. Itu gampang kan? Ini back office juga bisa dibuat teman-teman. Iya, inilah namanya identifikasi bahaya gitu. Jadi teman-teman jangan langsung buat bahayanya gitu, tapi jelaskan dulu nih kegiatan apa yang mengandung bahaya. Nah, itulah esensi dari sebuah manajemen risiko. Bagaimana setiap kegiatan, aktivitas, produk atau jasa yang ada di puskesmas itu kita identifikasi bahayanya gitu, sehingga bahaya-bahaya tersebut tidak merugikan atau tidak sampai merugikan pekerja yang ada di sana, sehingga pelayanan puskesmas dapat terus berjalan secara optimal maksimal dengan ujungnya adalah peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien. Intinya tuh di situ teman-teman. Oke, silakan teman-teman yang mau ngadopsi form ini silakan di screenshot aja. Intinya sih gampang ya, nggak ribet, jelasin yang seperti saya tadi aja. Iya, satu lagi mengenai P, penentuan C, penentuan P itu silakan teman-teman diskusi aja satu sama lain. Sebenarnya tidak ada peraturan baku ya, C itu harus kayak gimana. Ini disesuaikan aja dengan diskusi teman-teman antar staff. Kecuali kalau P. Nah, kalau P ini biasanya ada matriksnya atau indeksnya. Biasanya semakin sering terjadi itu semakin tinggi nilainya. Misal kayak kejatuhan objek dalam 1 tahun terjadi 20 kali lah, itu pasti terlalu sering ya dong, pasti nilainya kalau nggak 4, 5 gitu kan. Itu aja sih indikasinya kayak gitu.
Oke, mungkin dari saya sekian, kayaknya kepanjangan ya. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.